Assalamualaikum, sahabat-sahabat kitab mawas diri. Selamat datang di ruang yang penuh dengan kisah-kisah sejarah yang tak lekang oleh waktu. Di sini kita akan mengungkap perjalanan para tokoh besar, peradaban yang gemilang, dan pelajaran berharga dari masa lalu yang masih relevan hingga kini. Bersama-sama, mari kita mulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dunia. Dimulai dari Babilonia hingga ke kerajaan-kerajaan besar lainnya. Semoga setiap cerita yang kita hadirkan bisa menjadi cermin bagi kehidupan kita saat ini. Babilonia sebelum Hammurabi. Sebelum Hammurabi memimpin dan membawa Babilonia ke puncak kejayaannya, wilayah tersebut sudah menjadi pusat penting di Mesopotamia. Babilonia yang terletak di tepi sungai Efrat berkembang sebagai kota kecil yang strategis dalam jalur perdagangan antara Sumeria di selatan dan Asyur di utara. Meski demikian, sebelum Hammurabi, Babilonia bukanlah kekuatan besar, melainkan salah satu kota negara di antara banyak lainnya yang bersaing untuk dominasi di kawasan itu. Pada masa itu, Mesopotamia adalah wilayah yang penuh dinamika politik. Kerajaan-kerajaan tetangga seperti Sumeria dan Akkadia telah meninggalkan jejak yang dalam terhadap perkembangan budaya dan teknologi di kawasan tersebut. Di selatan, kota Ur menjadi salah satu pusat kebudayaan Sumeria yang kaya akan tradisi sastra, arsitektur, dan agama. Di sisi lain, Asyur yang terletak di utara dikenal dengan kekuatan militernya dan kontrol atas jalur perdagangan penting. Babilonia berada di antara kedua kekuatan besar ini, mencoba mencari tempatnya di panggung politik Mesopotamia. Secara sosial, Babilonia di era sebelum Hammurabi adalah kota yang majemuk. Penduduknya terdiri dari berbagai etnis yang membawa budaya, bahasa, dan agama mereka masing-masing. Sistem sosial di Mesopotamia saat itu berpusat pada hierarki yang ketat, dengan raja atau penguasa di puncak, diikuti oleh para bangsawan, pendeta, dan pedagang kaya. Di tingkat bawah, para petani dan buruh menjadi mayoritas, sementara budak seringkali digunakan untuk berbagai pekerjaan berat. Budaya Mesopotamia sangat dipengaruhi oleh agama. Orang Babilonia menyembah dewa-dewa seperti Marduk, Enlil, dan Ishtar yang dipercaya mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari panen hingga kemenangan dalam perang. Kota Babilonia mulai berkembang sebagai pusat keagamaan, meskipun pada masa itu belum menjadi fokus utama seperti pada era Hammurabi. Kuil-kuil besar yang disebut ziggurat dibangun sebagai tempat pemujaan, melambangkan hubungan erat antara agama dan pemerintahan. Dari sisi hubungan luar negeri, Babilonia menghadapi ancaman dan peluang dari para tetangganya. Dinasti ketiga Ur yang mendominasi wilayah selatan seringkali berusaha mengontrol kota-kota kecil seperti Babilonia. Selain itu, peradaban Elam yang terletak di wilayah Iran modern juga seringkali terlibat dalam konflik dengan kota-kota Mesopotamia. Meski demikian, hubungan perdagangan tetap terjalin, membawa kemakmuran bagi Babilonia. Komoditas seperti gandum, wol, dan perunggu diperdagangkan melalui jalur sungai dan darat, memungkinkan kota ini tumbuh secara ekonomi. Kondisi politik Babilonia sebelum Hammurabi juga mencerminkan instabilitas. Kekuasaan seringkali berpindah tangan melalui perang atau perebutan kekuasaan internal. Raja-raja Babilonia pada masa itu berfokus pada mempertahankan otonomi mereka dari kekuatan yang lebih besar seperti Asyur atau Elam. Meskipun demikian, dasar-dasar administrasi dan hukum yang akan dikembangkan lebih jauh oleh Hammurabi mulai tampak, dengan catatan-catatan yang menunjukkan keberadaan birokrasi awal. Dengan semua tantangan dan peluang tersebut, Babilonia sebelum Hammurabi berada dalam fase pembentukan. Wilayah ini telah memiliki fondasi sosial, budaya, dan politik yang kuat, meskipun masih berada dalam bayang-bayang kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Ketika Hammurabi akhirnya naik tahta, ia mewarisi kota yang kaya akan potensi, namun membutuhkan pemimpin visioner untuk menyatukan dan memperluas pengaruhnya. Masa sebelum Hammurabi adalah kisah tentang Babilonia yang sedang mencari identitasnya di tengah persaingan Mesopotamia yang keras, sebuah tahap awal menuju kejayaan yang akan datang.
Hammurabi, salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Babilonia, dilahirkan sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Ia berasal dari dinasti Amori, sebuah bangsa penutur bahasa Semitik Barat yang bermigrasi ke Mesopotamia beberapa abad sebelumnya. Dinasti ini mendirikan kekuasaan di Babilonia, menjadikan Hammurabi pewaris tradisi Amori yang kuat, namun ia juga menyerap nilai-nilai budaya dan agama Sumeria serta Akkadia yang telah lama mendominasi wilayah tersebut. Ayah Hammurabi, Sin-muballit, adalah raja Babilonia yang memerintah dengan bijaksana, meskipun kekuasaannya masih terbatas pada wilayah kecil di sekitar kota Babilonia. Di bawah kepemimpinan Sin-muballit, Babilonia mulai berkembang menjadi pusat ekonomi dan politik yang lebih terorganisir. Hammurabi sebagai putra mahkota dididik dengan baik untuk menjadi penerus kerajaan. Ia menerima pendidikan dalam berbagai bidang, termasuk politik, hukum, agama, dan strategi militer, yang merupakan pengetahuan penting bagi seorang calon raja Mesopotamia. Pendidikan Hammurabi juga mencakup pelajaran tentang agama yang memainkan peran penting dalam kehidupan politik Babilonia. Ia dididik untuk memahami peran dewa-dewa, khususnya Marduk, dewa pelindung Babilonia. Sebagai pemimpin di masa depan, Hammurabi diajarkan bahwa kekuasaannya adalah mandat ilahi yang harus dijalankan dengan tanggung jawab besar. Selain itu, ia belajar membaca dan menulis dalam bahasa Akkadia, memungkinkan dia untuk memahami dokumen-dokumen resmi dan hukum, serta menulis kebijakan pemerintahannya kelak. Naiknya Hammurabi ke takhta terjadi pada usia yang relatif muda, sekitar 25 tahun. Pada waktu itu ayahnya Sin-muballit memutuskan untuk turun takhta, kemungkinan besar karena faktor usia atau kesehatan yang memburuk. Ketika Hammurabi naik menjadi raja Babilonia, ia mewarisi sebuah kerajaan yang masih kecil dan dikelilingi oleh ancaman dari kerajaan-kerajaan yang lebih besar, seperti Asyur di utara dan Elam di timur. Babilonia juga menghadapi persaingan dengan kota-kota negara di Mesopotamia Selatan, seperti Larsa, Isin, dan Uruk. Pada awal pemerintahannya, Hammurabi lebih fokus pada konsolidasi internal. Ia memperkuat fondasi administrasi kerajaan dengan memperbaiki struktur birokrasi dan memastikan loyalitas para pejabatnya. Salah satu langkah awal yang dilakukan Hammurabi adalah memperbaiki infrastruktur kota, termasuk pembangunan kanal dan dinding pertahanan yang lebih kokoh. Dengan langkah-langkah ini, ia menciptakan stabilitas di dalam negeri sebelum memulai ekspansi besar-besaran. Hammurabi juga dikenal sebagai raja yang cerdas dalam diplomasi. Ia menjalin hubungan damai dengan beberapa kerajaan tetangga, sementara secara diam-diam mempersiapkan kekuatan militer Babilonia untuk menghadapi ancaman di masa depan. Strateginya adalah bertindak hati-hati dan tidak terburu-buru dalam menunjukkan kekuatan sambil membangun aliansi yang menguntungkan. Meskipun awal pemerintahannya tampak damai, ancaman dari luar terus berdatangan. Elam, yang memiliki ambisi menguasai Mesopotamia, mulai menunjukkan agresi terhadap Babilonia dan kota-kota sekitarnya. Hammurabi merespons dengan strategi cerdik, menunggu waktu yang tepat untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ia membangun reputasi sebagai pemimpin yang tidak hanya bijak, tetapi juga memiliki visi besar untuk membawa Babilonia keluar dari bayang-bayang kerajaan besar lainnya. Dengan latar belakang pendidikan yang luas, bimbingan dari ayahnya, dan pemahaman mendalam tentang politik Mesopotamia, Hammurabi mulai menunjukkan tanda-tanda sebagai pemimpin besar. Masa mudanya yang penuh dengan pembelajaran dan pengamatan tajam menjadi dasar bagi perjalanan panjangnya untuk membawa Babilonia menuju puncak kejayaan. Naiknya Hammurabi ke takhta menandai awal dari babak baru dalam sejarah Babilonia, sebuah era yang kelak dikenang sebagai salah satu periode paling gemilang dalam peradaban dunia kuno. Setelah naik takhta, Hammurabi langsung menghadapi tantangan besar sebagai Raja Babilonia. Kota yang ia warisi adalah sebuah kerajaan kecil yang berada di persimpangan Mesopotamia, dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan kuat seperti Asyur, Elam, dan kota-kota negara di selatan seperti Larsa dan Isin.
Menyadari bahwa Babilonia tidak akan mampu bertahan tanpa perubahan mendasar, Hammurabi memulai serangkaian reformasi yang bertujuan memperkuat posisi kerajaan secara internal sebelum melibatkan diri dalam konflik eksternal. Langkah pertama Hammurabi adalah memperbaiki administrasi pemerintahan. Ia menyadari bahwa birokrasi yang lemah menjadi hambatan utama dalam menjalankan kekuasaan yang efektif. Untuk itu, Hammurabi mengatur ulang sistem administrasi dengan menunjuk pejabat-pejabat yang loyal dan kompeten. Ia memastikan bahwa setiap wilayah di bawah kekuasaannya memiliki gubernur atau pemimpin lokal yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Dengan demikian, ia menciptakan hierarki pemerintahan yang lebih terstruktur, yang mampu menjalankan perintahnya secara efisien. Selain itu, Hammurabi juga menetapkan standar baru dalam pengumpulan pajak dan pengelolaan sumber daya. Pajak yang sebelumnya dikelola secara tidak teratur, kini dikontrol langsung oleh pemerintah pusat. Hammurabi memerintahkan pencatatan yang lebih terperinci terkait pendapatan kerajaan, termasuk hasil dari perdagangan dan pajak atas lahan pertanian. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemasukan kerajaan, tetapi juga menciptakan transparansi yang memperkuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Reformasi ekonomi menjadi fokus utama dalam langkah awal Hammurabi. Babilonia terletak di kawasan yang subur berkat keberadaan sungai Efrat, tetapi infrastruktur pertanian dan irigasi saat itu masih belum optimal. Hammurabi memulai proyek-proyek besar untuk memperbaiki kanal dan sistem irigasi. Ia memastikan bahwa air dari sungai Efrat dapat menjangkau lahan-lahan pertanian yang lebih luas, meningkatkan hasil panen, dan memastikan ketahanan pangan bagi rakyatnya. Proyek ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memberikan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mengurangi potensi kerusuhan sosial. Di sektor perdagangan, Hammurabi memperkuat jalur-jalur dagang yang menghubungkan Babilonia dengan kota-kota lain di Mesopotamia, Anatolia, dan Teluk Persia. Ia memastikan bahwa para pedagang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, sehingga mereka dapat berdagang dengan aman. Perdagangan barang seperti gandum, wol, dan logam seperti perunggu menjadi tulang punggung ekonomi Babilonia. Hammurabi juga memperkenalkan standar baru dalam perdagangan, termasuk penggunaan timbangan dan ukuran yang uniform, yang mempermudah transaksi ekonomi di seluruh wilayah kekuasaannya. Hammurabi tidak hanya berfokus pada ekonomi dan administrasi, tetapi juga pada keadilan sosial. Sebelum ia menyusun Kode Hammurabi yang terkenal, ia telah mulai memperkenalkan reformasi hukum yang memberikan perlindungan bagi rakyat kecil. Ia memerintahkan para pejabatnya untuk mendengar langsung keluhan dari rakyat, terutama terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan atau pejabat lokal. Tindakan ini membuat rakyat Babilonia merasa dihormati dan dilindungi oleh rajanya, yang memperkuat legitimasi kekuasaan Hammurabi. Reformasi awal Hammurabi menciptakan stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi Babilonia. Dengan memperbaiki struktur pemerintahan, ekonomi, dan hukum, Hammurabi tidak hanya mengatasi kelemahan internal, tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh bagi ekspansi di masa depan. Babilonia mulai berubah dari kota yang lemah menjadi kerajaan yang bersiap untuk menantang kekuatan-kekuatan besar di Mesopotamia. Langkah-langkah awal Hammurabi menunjukkan kecerdasannya sebagai pemimpin yang tidak hanya visioner, tetapi juga pragmatis, yang memahami bahwa kekuatan sebuah kerajaan dimulai dari stabilitas di dalam negeri. Hammurabi adalah seorang raja yang tidak hanya piawai dalam administrasi dan ekonomi, tetapi juga seorang ahli strategi politik dan militer. Ia menyadari bahwa untuk menjadikan Babilonia sebagai kekaisaran besar, ia harus memperluas wilayah kekuasaannya. Namun, Hammurabi memahami bahwa keberhasilan ekspansi tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada diplomasi yang cermat dan perencanaan yang matang. Pada awal pemerintahannya, Hammurabi memilih untuk menjaga hubungan damai dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Ia menjalin aliansi strategis dengan beberapa kota negara di Mesopotamia Selatan, seperti Isin dan Uruk.
Melalui perjanjian damai dan pemberian hadiah, Hammurabi memastikan bahwa kerajaan-kerajaan ini tidak menjadi ancaman bagi Babilonia. Dalam waktu yang sama, ia memperkuat pasukan militernya dan mengembangkan logistik yang diperlukan untuk perang di masa depan. Salah satu langkah cerdas Hammurabi adalah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang musuh-musuhnya. Ketika Larsa, kota negara yang kuat di selatan, mengalami konflik internal dan melemah, Hammurabi melihat peluang emas. Dengan dukungan dari sekutu-sekutunya, ia melancarkan serangan cepat yang berhasil menaklukkan Larsa. Penaklukan ini sangat penting karena Larsa adalah pusat perdagangan dan produksi gandum di Mesopotamia Selatan. Dengan menguasai Larsa, Babilonia tidak hanya memperluas wilayahnya, tetapi juga mengamankan sumber daya ekonomi yang penting. Strategi Hammurabi tidak selalu mengandalkan perang. Ia sering menggunakan diplomasi untuk mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Misalnya, Hammurabi menjalin hubungan baik dengan kerajaan Mari yang terletak di tepi sungai Efrat. Ia membangun aliansi dengan Zimri Lim, Raja Mari, melalui utusan dan hadiah. Hubungan ini berlangsung damai selama bertahun-tahun, hingga akhirnya Hammurabi menyerang Mari ketika situasi politik berubah. Penaklukan Mari membawa keuntungan besar bagi Babilonia, karena Mari adalah pusat penting perdagangan dan budaya di Mesopotamia. Setelah memperkuat posisinya di selatan, Hammurabi mengalihkan perhatiannya ke utara. Wilayah Asyur, yang dikenal dengan kekuatan militernya, menjadi target berikutnya. Dalam kampanye militer yang cermat, Hammurabi berhasil mengalahkan pasukan Asyur dan merebut beberapa kota penting. Penaklukan ini menempatkan Babilonia sebagai kekuatan dominan di Mesopotamia Tengah dan Utara. Hammurabi juga harus menghadapi ancaman dari Elam di timur, sebuah kerajaan yang sering kali melakukan serangan ke Mesopotamia. Dengan kekuatan militernya yang sudah mapan, Hammurabi berhasil mengalahkan pasukan Elam dalam beberapa pertempuran besar. Kemenangan ini tidak hanya menghentikan serangan dari Elam, tetapi juga memastikan bahwa Babilonia menguasai wilayah strategis yang menghubungkan Mesopotamia dengan dataran tinggi Iran. Dalam setiap ekspansinya, Hammurabi tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga memastikan bahwa daerah yang ditaklukkan segera diintegrasikan ke dalam kerajaannya. Ia menempatkan pejabat yang loyal untuk memimpin wilayah baru dan memperkenalkan hukum serta administrasi Babilonia. Strategi ini memastikan bahwa wilayah yang ditaklukkan tetap stabil dan mendukung kekuasaan pusat. Pada puncak kekuasaannya, Hammurabi berhasil mengubah Babilonia dari sebuah kota kecil menjadi kekaisaran besar yang membentang di hampir seluruh wilayah Mesopotamia. Keberhasilan ini tidak hanya didasarkan pada kekuatan militernya, tetapi juga pada kecerdasannya dalam membaca situasi politik, membangun aliansi, dan mengelola wilayah yang ditaklukkan. Hammurabi menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang bijaksana adalah mereka yang mampu memadukan kekuatan, diplomasi, dan visi jangka panjang. Dengan strategi politik dan ekspansi wilayahnya, Hammurabi mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin terbesar di dunia kuno. Keberhasilannya menciptakan kekaisaran Babilonia yang kuat dan stabil, menjadi bukti bahwa visi besar dapat dicapai melalui kombinasi kecerdasan, keberanian, dan kerja keras. Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Hammurabi adalah Kode Hammurabi, kumpulan hukum tertulis yang tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat Babilonia, tetapi juga menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah peradaban manusia. Disusun sekitar abad ke-18 sebelum Masehi, Kode Hammurabi merupakan upaya ambisius untuk menciptakan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat yang kompleks dan beragam. Kode Hammurabi terdiri dari 282 pasal yang tertulis di atas prasasti batu besar, yang ditempatkan di tempat-tempat umum agar bisa diakses oleh semua orang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Akkadia menggunakan huruf paku, yang menjadi bahasa resmi pemerintahan Babilonia. Dengan menerbitkan hukum ini secara terbuka, Hammurabi menunjukkan komitmennya terhadap transparansi hukum
dan memastikan bahwa masyarakat dari kalangan bangsawan hingga rakyat jelata memahami hak dan kewajiban mereka. Hukum dalam Kode Hammurabi mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan keluarga, perdagangan, pertanian, hingga kriminalitas. Salah satu prinsip utama dalam hukum ini adalah konsep pembalasan yang dikenal sebagai lex talionis, atau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Prinsip ini menekankan keadilan yang setimpal. Meskipun penerapannya seringkali bergantung pada status sosial seseorang. Sebagai contoh, hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang bangsawan terhadap rakyat biasa berbeda dengan hukuman untuk pelanggaran yang sama, tetapi dilakukan oleh rakyat biasa terhadap bangsawan. Selain itu, Kode Hammurabi juga mengatur tentang perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan budak. Misalnya, ada hukum yang melindungi hak seorang istri jika suaminya meninggalkannya tanpa alasan, serta hukum yang mengatur perlakuan terhadap budak agar mereka tidak diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Meskipun masih jauh dari konsep keadilan modern, upaya Hammurabi untuk memasukkan elemen perlindungan sosial ini dianggap sebagai langkah maju dalam hukum kuno. Dampak Kode Hammurabi terhadap masyarakat Babilonia sangat besar. Dengan adanya hukum yang jelas dan tertulis, masyarakat memiliki pedoman yang pasti tentang apa yang dianggap benar dan salah, serta konsekuensi dari setiap tindakan. Hukum ini membantu menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik, karena semua orang setidaknya secara teori terikat oleh hukum yang sama. Namun, pengaruh Kode Hammurabi tidak hanya terbatas pada Babilonia. Dalam sejarah peradaban dunia, hukum ini menjadi salah satu contoh awal dari sistem hukum yang tertulis yang menginspirasi perkembangan hukum di berbagai budaya dan zaman. Dalam tradisi hukum modern, prinsip-prinsip seperti transparansi, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan terhadap yang lemah dapat ditelusuri akarnya hingga ke hukum kuno seperti Kode Hammurabi. Hammurabi sendiri melihat hukum ini sebagai mandat ilahi, sebuah perintah dari Dewa Marduk untuk menciptakan keadilan di bumi. Dalam prasasti batu yang memuat Kode Hammurabi, ia digambarkan menerima hukum dari Dewa Marduk, menunjukkan bahwa hukum ini tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki legitimasi keagamaan. Hal ini memperkuat posisi Hammurabi sebagai raja yang tidak hanya memerintah secara politis, tetapi juga secara moral dan spiritual. Dengan Kode Hammurabi, Babilonia tidak hanya menjadi pusat kekuatan politik dan militer, tetapi juga pusat peradaban hukum. Kode ini menjadi simbol kebesaran Hammurabi sebagai seorang pemimpin yang berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan tertib. Meskipun hukum ini berasal dari zaman kuno, pengaruhnya tetap terasa hingga kini, membuktikan bahwa visi besar seorang pemimpin mampu melintasi batas waktu dan peradaban. Babilonia mencapai puncak kejayaannya, menjadi salah satu pusat peradaban paling maju di dunia kuno. Hammurabi tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin militer yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi juga sebagai penguasa yang membawa kemajuan luar biasa di berbagai bidang, termasuk ekonomi, arsitektur, dan budaya. Masa ini dikenal sebagai era keemasan Babilonia, di mana kota tersebut menjadi pusat kemakmuran, inovasi, dan kebanggaan. Kemajuan ekonomi Babilonia pada masa Hammurabi tidak terlepas dari reformasi besar-besaran yang telah ia lakukan sebelumnya. Dengan infrastruktur irigasi yang lebih baik, hasil pertanian meningkat pesat. Gandum dan jelai menjadi komoditas utama yang tidak hanya mencukupi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi barang dagang yang penting. Selain itu, posisi strategis Babilonia di sepanjang sungai Efrat menjadikannya pusat perdagangan yang menghubungkan Mesopotamia dengan wilayah lain, seperti Anatolia, Teluk Persia, dan bahkan lembah Indus. Para pedagang dari berbagai tempat datang ke Babilonia untuk menjual barang-barang seperti logam mulia, kain wol, rempah-rempah, dan kayu. Hammurabi juga menggalakkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Jalan-jalan utama diperluas untuk memperlancar arus perdagangan,
sementara jembatan dan kanal dibangun untuk menghubungkan berbagai bagian kerajaan. Sistem irigasi yang dikembangkan di bawah pengawasannya memungkinkan lahan-lahan yang sebelumnya kurang produktif menjadi subur. Tidak hanya itu, Hammurabi juga membangun gudang-gudang besar untuk menyimpan hasil panen, sehingga kerajaan memiliki cadangan makanan yang cukup untuk menghadapi masa-masa sulit. Di bidang arsitektur, Babilonia mengalami transformasi yang signifikan. Hammurabi memerintahkan pembangunan kuil-kuil megah yang didedikasikan untuk para dewa Mesopotamia, terutama Marduk, dewa utama Babilonia. Kuil-kuil ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol kekuatan dan kemegahan kerajaan. Selain itu, kerajaan dibangun dengan gaya yang mencerminkan kekayaan dan keagungan Babilonia, lengkap dengan taman-taman yang indah dan dinding-dinding berhias relief. Hammurabi juga memperkuat dinding-dinding kota Babilonia, menjadikannya salah satu benteng terkuat di Mesopotamia. Kemajuan budaya pada masa Hammurabi juga sangat mencolok. Babilonia menjadi pusat intelektual di mana para cendekiawan berkumpul mempelajari astronomi, matematika, dan sastra. Hammurabi mendorong pengumpulan dan penyebaran teks-teks kuno yang berisi mitologi, ilmu pengetahuan, dan hukum. Dalam hal seni, Babilonia berkembang menjadi pusat kreativitas dengan seni ukir, patung, dan tembikar yang mencapai tingkat keindahan dan kerumitan yang tinggi. Keberhasilan Hammurabi dalam mengelola pemerintahan dan masyarakat juga menciptakan stabilitas yang langgeng. Masyarakat Babilonia hidup dalam suasana yang relatif damai, dengan hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai dari pemerintah. Hal ini memungkinkan rakyat untuk fokus pada aktivitas sehari-hari mereka, seperti bertani, berdagang, atau menciptakan karya seni, tanpa terganggu oleh ancaman perang atau konflik internal. Puncak kejayaan Babilonia di bawah Hammurabi menjadi bukti keberhasilan kepemimpinannya. Ia mampu memadukan visi besar dengan langkah-langkah praktis untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan harmonis. Di bawah Hammurabi, Babilonia tidak hanya menjadi kerajaan yang kuat secara militer, tetapi juga menjadi pusat peradaban yang memberi sumbangan besar bagi dunia kuno. Masa keemasan ini tidak hanya dirasakan oleh rakyatnya, tetapi juga diakui oleh kerajaan tetangga yang mengagumi kekuatan dan kebudayaan Babilonia. Melalui kerja keras dan kepemimpinan visioner, Hammurabi berhasil menjadikan Babilonia sebagai kekaisaran yang tidak hanya ditakuti, tetapi juga dihormati. Kejayaan yang ia capai menjadi teladan bagi para penguasa di masa mendatang, dan warisannya terus dikenang sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Hammurabi menghadapi tantangan yang semakin berat. Meskipun ia telah membawa Babilonia ke puncak kejayaan, tidak semua pihak puas dengan kekuasaannya. Beberapa wilayah yang ditaklukkan mulai memberontak, menuntut kemerdekaan dari kekuasaan Babilonia. Pemberontakan ini tidak hanya menguji kekuatan militer, tetapi juga kestabilan politik kerajaan. Salah satu masalah terbesar adalah kesulitan menjaga kendali atas wilayah yang luas. Dengan bertambahnya kekuasaan Babilonia, pengelolaan administratif menjadi semakin rumit. Beberapa gubernur lokal yang diangkat oleh Hammurabi mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksetiaan. Selain itu, upaya untuk mempertahankan pasukan besar dan infrastruktur yang dibangun selama ekspansi menimbulkan beban ekonomi yang berat. Hammurabi juga menghadapi tantangan dari luar, kerajaan-kerajaan tetangga seperti Elam dan Asyur, yang sebelumnya melemah, mulai bangkit kembali. Mereka melihat kesempatan untuk menyerang Babilonia ketika kekuatan Hammurabi mulai melemah akibat masalah internal. Konflik ini menguras sumber daya kerajaan dan memperumit upaya Hammurabi untuk menjaga perdamaian di dalam negeri. Di tengah tantangan ini, kesehatan Hammurabi juga mulai menurun. Usianya yang semakin tua membuatnya tidak lagi mampu memimpin secara langsung seperti sebelumnya. Beberapa keputusan penting diserahkan kepada pejabat tinggi yang sayangnya tidak selalu mampu menjalankan visi besar Hammurabi. Pada tahun-tahun terakhirnya,
Meskipun ia menghadapi berbagai kesulitan, Hammurabi tetap dikenang sebagai seorang raja besar yang meninggalkan warisan abadi. Setelah wafatnya, Babilonia mulai kehilangan kekuatannya. Tetapi prestasi Hammurabi, terutama kode hukumnya, terus dikenang sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah dunia kuno. Hammurabi meninggalkan warisan yang jauh melampaui masa hidupnya, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia kuno. Meskipun Babilonia akhirnya kehilangan kejayaannya beberapa generasi setelah kematiannya, prestasi Hammurabi tetap dikenang dan dihormati, baik di Mesopotamia maupun di berbagai peradaban lainnya. Salah satu warisan terbesar Hammurabi adalah kode hukumnya yang tidak hanya menjadi dasar hukum bagi masyarakat Babilonia, tetapi juga menginspirasi sistem hukum di berbagai wilayah di dunia kuno. Prinsip-prinsip seperti lex talionis, mata ganti mata, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi pedoman awal untuk menciptakan keadilan sosial. Kode ini menjadi salah satu contoh pertama dalam sejarah tentang hukum yang tertulis dan transparan, yang menempatkan keadilan di bawah aturan yang terorganisir, bukan hanya di bawah kehendak penguasa. Di bidang administrasi, Hammurabi memperkenalkan sistem pemerintahan yang efisien untuk mengelola kerajaan yang luas. Reformasi administrasi yang ia lakukan, termasuk pembagian wilayah ke dalam provinsi dengan gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada raja, menjadi model bagi banyak kerajaan di masa depan. Sistem ini memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih terstruktur dan membantu menciptakan stabilitas dalam masyarakat multikultur seperti Babilonia. Warisan Hammurabi juga tercermin dalam pengakuan dunia modern terhadapnya. Kode hukum Hammurabi kini dipelajari di berbagai institusi pendidikan sebagai salah satu dokumen hukum tertua di dunia. Prasasti yang memuat hukum tersebut, yang ditemukan kembali oleh para arkeolog pada abad ke-19, menjadi simbol kemajuan hukum dan keadilan. Melalui hukum, pemerintahan, dan visi besarnya, Hammurabi meninggalkan jejak yang abadi, membuktikan bahwa pemimpin besar tidak hanya dikenang karena kekuasaan militernya, tetapi juga karena sumbangsihnya terhadap kemanusiaan. Terima kasih telah menyimak kisah yang telah kita bagikan hari ini, sahabat Kitab Mawas Diri. Semoga setiap cerita yang kita hadirkan memberi inspirasi dan wawasan baru bagi perjalanan hidup kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.